Apa yang dimaksud dengan dasar jaringan internet? Nah, kita ketahui bersama jaringan internet itu dimaksudkan agar supaya bisa terjadi komunikasi data. Komunikasi data yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana data bisa dipertukarkan dari satu device ke device yang lain. Data dalam bentuk data digital dapat dikirimkan menggunakan medium atau menggunakan sistem transmisi dari pengirim kepada penerima. Jadi secara disederhanakan, komunikasi data itu bicara soal sistem pengirim atau sistem sumber. Dia mentransmitkan atau menjalankan atau mengirimkan data dalam bentuk digital melalui sistem transmisi kepada sistem tujuan atau penerima. Itu model sederhana dari sistem komunikasi data. Nah, agar message atau pesan atau data digital itu dapat dikirimkan dari pengirim kepada penerima, pengirim dan penerima itu harus memiliki protokol, harus memiliki aturan yang sama dalam hal mengirim dan menerima data. Yang terkenal sekarang ini adalah sistem jaringan model OSI gitu ya, yang dikeluarkan oleh International Standard Organization, oleh ISO. Di mana di dalam arsitektur jaringan model OSI itu, pengirim dan penerima itu menggunakan protokol-protokol yang digambarkan oleh model OSI ini. Yang pertama, ada protokol yang fisikal, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Kalau Anda lihat pada gambar ini, juga dijelaskan satu persatu. Ya, fisikal itu maksudnya apa? Itu berhubungan dengan fisik, kabel, router, data link, ya, itu berhubungan dengan transfer data. Contohnya itu physical addressing. Seperti pada komputer kita kenal dengan MAC address, ya. Data yang dikirimkan dibungkus dalam frame. Kemudian ada layer berikutnya, layer ketiga, layer network. Ini bicara soal logical addressing. Data dikumpulkan dalam bentuk paket. Kemudian layer transport, data dibungkus dalam bentuk segmen. Kemudian ada layer session, layer presentation, dan layer application. Layer OSI ini cukup baik menerangkan tentang protokol dalam komunikasi data. Tapi kenyataannya di lapangan tidak ada yang namanya layer OSI. Yang ada adalah layer internet protokol atau kita menyebutnya arsitektur TCP/IP atau arsitektur IP. Ada padanannya di sini. Misalnya kalau di layer TCP/IP network access itu disebut network access, sedangkan di layer OSI disebut data link dan physical. Ya, protokol yang digunakan di situ misalnya PPP, frame real, dan Ethernet. Kemudian masuk pada layer yang kedua, layer internet. Ya, kalau pada layer OSI itu layer network. Nah, protokol yang ada di situ IPv4, IPv6, ICMP. Layer yang ketiga di TCP/IP model itu layer transport. Sama, layer transport juga di layer OSI. Protokol yang bergerak di situ adalah TCP dan UDP. Baru kemudian yang terakhir TCP/IP model itu layer application. Sedangkan di layer OSI itu ada 3 layer yang jadi digabungkan jadi satu. Application, presentation, and session. Di situ ada protokol HTTP, DNS, DHCP, dan FTP. Nah, dalam pendekatan di dalam pemrograman jaringan,
fokus pembahasan kita adalah ini. Adalah protokol-protokol yang memungkinkan sehingga pengirim dan penerima dapat menerima data yang sama. Jadi contoh aplikasi di dalam pemrograman jaringan yang akan kita pelajari seperti file transfer protokol ini membuat kedua pengirim dan penerima itu bisa saling mengirimkan file. Nah, kita akan pelajari programnya seperti apa. Telnet, baru simple mail transfer protocol untuk program yang mengirimkan email. Domain and system itu program di mana kita bisa mengetahui nama domain. Baik data yang akan kita kirimkan ataupun data yang akan kita terima. Jadi fokus dari pemrograman komputer, pemrograman jaringan itu ada pada aplikasi internet protokol tersebut.